Akhirnya Xiaomi ngerilis lagi Redmi 15 sebagai smartphone entry level di kelas harga 2 jutaan. Hadir sebagai penerus langsung Redmi 13 karena seri Redmi 14 entah kenapa absen total baik di global maupun di Tiongkok. So Redmi 15 otomatis jadi andalan baru Xiaomi di kelas menengah bawah. Aku suka, tapi ada yang bikin nanggung nih. Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas. Let's go! Boxnya seperti ini, dengan tulisan Redmi 15 di tengahnya. Fitur dan spesifikasi unggulannya ada di bagian yang berwarna biru ini. Di dalamnya ada unit Redmi 15-nya, lalu ada lembar dokumen, SIM tray ejector, case, kabel charger, serta kepala charger 33 watt. Dengan bobot 218 gram dan ukuran 169,48 dikali 80,45 dikali 8,4 mm, Redmi 15 memang bukan smartphone yang kecil. Tapi justru disitulah daya tariknya, karena layarnya luas sekaligus terasa kokoh saat dipegang. Bodi belakangnya dibuat melengkung tipis agar genggaman tetap nyaman meski dimensinya besar. Pilihan warnanya ada 3 nih, Midnight Black yang klasik, Titan Grey yang netral, dan Sandy Purple yang paling unik. Varian ungu ini punya finishing bertekstur seperti butiran pasir, memberikan kesan berbeda dibanding warna polos biasa. Untuk material, Xiaomi masih mengandalkan polikarbonat di bagian frame maupun cover. Walaupun plastik, kualitas rakitannya solid dan sudah punya sertifikasi IP64. Artinya Redmi 15 tahan terhadap debu dan masih aman kalau terkena cipratan air ringan. Bagian layar jelas jadi salah satu nilai jual utama Redmi 15. Panel IPS 6,9 inci beresolusi Full HD Plus ini mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Walaupun tidak semua aplikasi bisa memanfaatkan angka setinggi itu, pengalaman navigasi dan scrolling tetap terasa mulus. Dari hasil pengujian, brightness normal layar ini ada di 500 nits, dengan kecerahan puncak outdoor mencapai 781 nits. Tes color gamut di mode vivid menunjukkan 97% sRGB dan 83% DCI-P3 untuk coverage, serta volume 122% sRGB dan 86% DCI-P3. Artinya layar ini cukup cerah, warnanya gonjreng dan asik untuk konten multimedia, meski mungkin agak terlalu oversaturated buat editing foto serius. Tambahan fitur seperti TUV Rainland Eye Care Certification, Wet Touch Display 2.0, dan Always On Display bikin layar makin praktis dipakai harian. Dari segi performa, Redmi 15 menggunakan chipset Snapdragon 685 dan hasil benchmark Redmi 15 cukup menarik nih. Skor Antutu mencapai 506.078, GPU Mark di angka 752.400 dan 3D Mark Slingshot 2212 serta Wildlife 643. Geekbench 6 mencatat skor 469 single core dan 1544 multicore. Sementara GFX Bench menghasilkan 24 FPS di Manhattan off-screen dan 44 FPS di T-Rex off-screen. Dari uji stabilitas, performa CPU rata-rata bertahan di 84% setelah dites 30 menit di aplikasi CPU throttling test. Touch sampling rate maksimalnya 1000 Hz, dengan respons layar bisa menerima hingga 10 jari secara bersamaan. Sayangnya, meski sensor di Redmi 15 tergolong lengkap, mulai dari accelerometer, light sensor, hingga magnetic sensor, ada satu nih yang absen, yaitu gyroscope sensor. Ini membuat pengalaman main game FPS jadi terasa kurang maksimal. Tapi ya masih tetap nyaman lah. Untuk ngegame hasilnya cukup sesuai ekspektasi kelas entry. Di PUBG Mobile dengan setting smooth plus ultra, rata-rata FPS ada di 39 FPS dengan drop sampai 30 FPS di kondisi ramai. Suhu maksimal stabil di 40 derajat, panasnya masih aman lah ya. Sedangkan di Mobile Legends hasilnya jauh lebih menyenangkan. Dengan setting HD Plus Super Frame Rate, FPS rata-rata tembus 85 FPS dengan drop paling rendah di 60 FPS saat war ramai. Lagi-lagi suhu maksimal stabil di 40 derajat, bikin game ini lebih enak dimainin dibanding PUBG Mobile. Untuk urusan kamera, Redmi 15 membawakan kamera belakang utamanya 50 MP f1.8 dengan autofocus, ditemani satu kamera tambahan dengan LED flash. Di depannya ada kamera selfie 8 MP f2.0. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Redmi 15 ini. Gimana hasil fotonya? Masih cukup bisa lah ya buat update IG sama bikin video TikTok.
Nah, kamu yang suka scrolling sosmed cocok banget nih pakai Redmi 15. Baterainya gede banget soalnya, 7000 mAh. Dan ini irit banget loh. Baterai Redmi 15 terbilang efisien. Dalam tes pemakaiannya untuk nonton video YouTube 1080p selama 30 menit cuman mengurangi 4% baterai. Scrolling TikTok dan Instagram 30 menit juga cuma sekitar 4% aja. Dan bermain game 30 menit berkurang 5%. Dengan kapasitas baterai sebesar ini, HP ini jelas bisa tahan seharian penuh untuk pemakaian normal. Atau bahkan 2 hari juga masih kuat sih. Redmi 15 masih pakai single speaker yang sudah dituning dengan Dolby Atmos. Suaranya cukup lantang, apalagi dengan fitur volume boost yang bisa naikin suara hingga 200%. Dengan harga 2 jutaan rupiah, Redmi 15 menawarkan paket yang cukup lengkap. Layar besar dengan refresh rate 144Hz, sertifikasi IP64, baterai awet, dan performa yang lumayan stabil untuk kelas entry level. Meski begitu, ada beberapa catatan nih guys. Speakernya mono serta bobotnya yang cukup berat mungkin akan jadi pertimbangan buat sebagian penggunanya. Tapi buat kamu yang butuh HP besar dengan layar smooth, baterainya efisien dan performa lumayan di harga 2 jutaan, Redmi 15 tetap bisa dibilang pilihan yang layak. Udah tertarik buat beli? Redmi 15 menurut aku jadi paket lengkap di harga 2 jutaan rupiah. Tepatnya RAM 8 128GB seharga Rp2.099.000 dan variasi 8 256GB di Rp2.299.000. Di sini kamu dapat layar 144Hz yang lega, baterai awet, performa stabil, plus build yang sudah punya sertifikasi IP64. Memang masih ada kekurangannya, tapi ini sudah lebih dari cukup. Kalau kamu cari HP entry level yang aman dan worth it, Redmi 15 jelas salah satu pilihan terbaik. Oke guys, jadi itu dia untuk Redmi 15. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.